Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis buku paket kelas 10 dengan materi bakteri. Nah, sebelumnya mari berkenalan terlebih dahulu yuk dengan anggota kelompok 6. Halo, nama saya Dwi Syara Purita, NPM 202154017. Halo, saya Jilda Mega Maulidiah dengan NPM 202154032. Halo, saya Zahra Hanif, NPM 202154044. Perlu teman-teman ketahui, pada materi bakteri ini memiliki tuntutan kurikulum, yaitu KD 3.5 berisi mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Dan 4.5 yaitu menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. KD 3.5 dan 4.5 dapat diimplementasikan menggunakan metode discovery learning. Mengapa demikian? Karena menurut kelompok kami, dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning dapat mencapai tujuan pembelajaran yang selaras dengan kompetensi dasar yang dimaksud. Adapun pemilihan discovery learning karena di dalam buku paket yang kami analisis banyak lembar kegiatan siswa yang menginstruksikan untuk mengeksplorasi dan memecahkan masalah dalam menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Sebelum membahas hasil analisis buku paket, saya akan menjelaskan sedikit mengenai cross-link hasil revisi kelompok kami. Nah, dapat dilihat pada tabel yang sudah diberi tanda, sebelumnya kata hubung dalam kotak tersebut adalah contoh dari. Namun, dikarenakan kata hubung contoh dari tidak bisa dijadikan kata penghubung untuk crosslink, sehingga kami merevisinya dengan kata hubung termasuk ke dalam, yang dimana menurut kelompok kami lebih sesuai. Nah, selanjutnya kita masuk pada analisis buku 1 dengan identitas buku yaitu judul buku Biologi SMA MA kelas 10, nama penulis Dr. Randa Irna Ningtyas, Magister Pendidikan, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013, tahun terbit 2013, nama penerbit Erlangga, dan materi bakteri. Yang pertama, jenis temuan yang kami dapat dari buku paket ini adalah miskonsepsi konsep yang ada pada halaman 128. Dapat teman-teman lihat nih, pada gambar di samping, judulnya adalah pilus atau fimbria. Kemudian di bawahnya terdapat pengertian pilus dalam kurung Latin, pili sama dengan rambut, atau fimbria dalam kurung fimbria sama dengan daerah pinggir. Adalah struktur seperti flagela, tetapi berupa rambut-rambut berdiameter lebih kecil, pendek, dan kaku yang terdapat di sekitar dinding sel. Berdasarkan penjelasan buku paket, pilus itu sama dengan fimbria, karena dicantumkannya dengan kata atau, yaitu pilus atau fimbria. Hal tersebut dapat membuat miskonsepsi pada peserta didik, di mana peserta didik akan menganggap bahwa fimbria itu kata lain dari pilus. Dari referensi yang kami baca, pilus dan fimbria itu berbeda, di mana pilus dan fimbria merupakan dua tipe dari struktur pilin. Dilihat dari ukuran dan jumlahnya, fimbria lebih pendek daripada pilus, serta berjumlah sedikit sampai beberapa ratus buah per sel bakteri. Sedangkan pilus ukurannya lebih panjang dan jumlahnya hanya satu atau dua buah per sel bakteri. Kemudian, apabila dilihat dari peran fimbria dan pilus juga berbeda. Fimbria berperan lebih ke perlekatan dengan sel lain, sedangkan pilus berperan dalam motilitas dan transfer DNA. Jenis temuan kedua yang kami dapat dari buku paket ini ada pada halaman 126, di mana penjelasan terlalu dangkal. Dapat teman-teman lihat pada gambar di samping, peptidoglikan adalah suatu polimer yang terdiri atas gula yang berkaitan dengan polipeptida pendek.
Pengertian peptidoglikan pada buku tersebut terlalu dangkal, di mana tidak ada penjelasan secara rinci gula yang dimaksud. Hal ini dikhawatirkan terjadinya miskonsepsi pada peserta didik. Seharusnya konsep diperjelas. Didukung dengan referensi di atas, pengertian peptidoglikan dapat diperjelas dengan menambahkan terdiri dari derivat gula yaitu N-asetilglukosamin dan N-asetilmuramik acid serta suatu peptid yang terdiri atas 4 atau 5 asam amino yaitu L-alanin, D-alanin, asam D-glutaman, dan lisin atau asam diaminopimelat. Kemudian jenis temuan ketiga yang kami temukan yaitu miskonsepsi gambar yang ada pada halaman 128. Dapat teman-teman lihat pada gambar 4.13, sel Escherichia coli dengan virus sebagai alat untuk menempel pada substrat dan sel bakteri lain, serta flagel sebagai alat gerak. Nah, menurut kelompok kami, gambar 4.13 ini dirasa kurang jelas. Mengapa demikian? Karena menurut kelompok kami tidak adanya keterangan yang menunjukkan bagian pilus dan flagel, sehingga nantinya dikhawatirkan peserta didik mengalami miskonsepsi dalam membedakan kedua bagian tersebut. Seharusnya, gambar menunjukkan bagian pilus dan flagel dengan membubuhkan tanda panah pada bagian yang dimaksud, seperti pada gambar dari referensi di samping yang dapat teman-teman sekalian lihat menunjukkan bagian pilus dan flagel dengan membubuhkan tanda panah pada bagian yang dimaksud. Untuk selanjutnya, jenis temuan keempat yang kami temukan yaitu miskonsepsi gambar pada halaman 128, yaitu gambar 4.14, perbedaan struktur dinding sel pada bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif yang dapat teman-teman lihat pada gambar di samping. Menurut kelompok kami, gambar 4.14 ini kurang jelas, sehingga ditakutkan peserta didik mengalami miskonsepsi. Gambar struktur dinding sel tersebut terdapat dua gambar yang keduanya tidak menunjukkan dengan jelas apakah ada keterkaitan atau tidak. Seharusnya, gambar sebelah kiri diberikan tanda panah untuk menunjukkan perbesaran dari gambar agar lebih representatif. Dapat dilihat gambar dari referensi di samping menunjukkan dengan jelas adanya keterkaitan dengan diberi tanda panah untuk menunjukkan perbesaran dari gambar tersebut berasal dari mana. Yang kelima ada miskonsepsi gambar terkait skema rekombinasi genetik melalui konjugasi. Terdapat pada halaman 136 hasil telaahnya bahwasanya gambar 4.19 ini menurut kelompok kami, alangkah lebih baik apabila diberikan penjelasan, karena gambar 4.19 hanya menunjukkan bagian-bagiannya saja, tanpa adanya penjelasan terkait setiap tahapan pada rekombinasi genetik melalui konjugasi. Hal ini dikhawatirkan siswa mengalami miskonsepsi dalam memahami skema tersebut. Seharusnya diberikan keterangan dan tahapan dari rekombinasi genetik melalui konjugasi. Nah, terdapat 4 tahapan. Yang pertama yaitu sel yang membawa plasmid F2 menggunakan untai yang tidak terputus sebagai template. Sel mensintesis untai baru berwarna biru muda. Sementara itu, untaian yang putus terkelupas yang berwarna panah merah dan salah satu ujungnya masuk ke F sel. Di sana, sintesis untai komplementernya akan dimulai. Kedua, replikasi DNA berlanjut di sel donor dan penerima, sebagai untai plasmid yang ditransfer bergerak lebih jauh ke dalam sel penerima. Ketiga, setelah transfer DNA dan sintesis selesai, plasmid dalam sel penerima bersirkulasi. Sel penerima sekarang menjadi F rekombinan plus sel. Dan yang keempat, sebuah F plus sel membentuk jembatan kawin dengan F sel, satu untai DNA plasmid putus pada titik yang ditandai oleh panah. Nah, bisa dilihat gambar yang seharusnya itu seperti itu dan kami dapatkan sumbernya dari Campbell pada halaman 580.
Selanjutnya yang keenam ada miskonsepsi gambar. Gambar 4.5 terkait bentuk bakteri Spirillum terdapat pada halaman 123. Hasil telaah menurut kelompok kami, gambar 4.5 ini kurang menunjukkan karakteristik dari bakteri berbentuk spirillum, di mana seharusnya bentuk spirillum itu bergelombang seperti spiral. Hal ini dikhawatirkan peserta didik mengalami miskonsepsi mengenai bentuk bakteri spirillum. Bisa dilihat gambar yang seharusnya itu kami temukan pada Campbell halaman 580. Kemudian yang ketujuh ada miskonsepsi gambar terkait gambar 4.7 bentuk bakteri Vibrio pada Vibrio chlorea. Terdapat di halaman 124. Hasil telaahnya menurut kelompok kami, gambar 4.7 ini kurang menunjukkan karakteristik dari bakteri berbentuk vibrio yang seperti tanda baca koma, di mana pada gambar 4.7 bentuk bakteri itu terlihat lebih lurus tanpa adanya lekukan sehingga terlihat seperti bakteri berbentuk kokobasil. Hal ini dikhawatirkan peserta didik mengalami miskonsepsi terkait bentuk bakteri vibrio. Bisa dilihat dan kami dapatkan gambar tersebut dari buku Konsep-konsep Dasar Bakteriologi karangan Boleng terdapat pada halaman 29. Selanjutnya yang kedelapan mengenai miskonsepsi gambar. Gambar 4.30 terkait struktur sel cyanobacteria yang ada di halaman 155. Hasil telaahnya bahwa gambar 4.30 ini mengenai struktur sel cyanobacteria menurut kelompok kami kurang jelas karena tidak adanya keterangan yang menunjukkan keterkaitan antara gambar 1 dan gambar 2 sehingga dikhawatirkan peserta didik mengalami miskonsepsi dalam memahami bagian tersebut. Seharusnya gambar 2 diberikan tanda panah menuju gambar 1 terkait bagian mana yang diperbesar. Seperti yang terlihat pada gambar berikut, ada keterkaitan antara gambar 1 dan gambar 2, yaitu ditandai dengan adanya tanda panah. Nah, gambar ini kami dapatkan dari Akademia yang ditulis oleh Nurhayati Dewi Handayani. Terdapat di halaman 3. Kemudian identitas buku SMA untuk buku paket yang kedua dengan judul buku Menjelajah Dunia Biologi 1 untuk kelas 10 SMA dan MA kelompok peminatan matematika dan ilmu alam. Nama penulisnya Sri Pujianto dan Rejeki Siti Perniah. Kurikulum 2013, tahun terbit 2014, nama penerbit PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri, materi bakteri. Yang pertama terdapat miskonsepsi gambar pada gambar 4.7 mengenai Anthony van Leeuwenhoek dan mikroskop buatannya. Terdapat di halaman 86. Hasil telaahnya menurut kelompok kami, gambar yang dicantumkan kurang lengkap karena tidak menunjukkan bagian-bagian dari mikroskop. Hal tersebut kemungkinan dapat menyebabkan kurang pahamnya peserta didik terhadap mikroskop buatan Anthony van Leeuwenhoek. Alangkah lebih baik apabila pada gambar dicantumkan keterangan yang menunjukkan bagian-bagian pada mikroskop, seperti yang terlihat pada gambar di bawah, dan gambar ini kami peroleh dari buku Bakteriologi Dasar, karangan Silen Setiano Rini dan Jamilatur Rohmah, halaman 2. Yang kedua ada miskonsepsi gambar terkait gambar 4.11 pada bagian C yang merupakan gambar bakteri berbentuk lopotrik. Terdapat di halaman 88. Hasil telaahnya, gambar 4.11 pada bagian C yang merupakan gambar bakteri berbentuk lopotrik di mana bakteri itu memiliki 2 flagela pada tiap ujungnya. Hal tersebut menurut kelompok kami tidak sinkron dengan definisi pada buku paket.
di mana Lopotrik itu merupakan bakteri yang memiliki 2 atau lebih flagela pada salah satu ujungnya atau sisinya saja. Serta dari referensi yang kami temukan juga, Lopotrik itu merupakan sekumpulan flagela yang terdiri dari 2 atau lebih flagel dan terletak pada salah satu ujung sel bakteri. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah, jadi bakteri berbentuk Lopotrik itu memiliki flagela 2 atau lebih dan terletak hanya di salah satu ujungnya saja, tidak pada kedua ujungnya. Dan gambar ini kami dapatkan dari buku Konsep-konsep Dasar Bakteriologi karangan Boleng halaman 31. Selanjutnya, jenis temuan penjelasan terlalu dangkal. Di sana terdapat kalimat ribosom organisme prokariota berbeda strukturnya dari ribosom organisme eukariota pada halaman 87. Hasil telah kelompok kami, menurut kelompok kami, penjelasan tersebut terlalu dangkal karena hanya menyebutkan bahwa terdapat perbedaan struktur ribosom pada prokariota dan eukariota. Namun, tidak dijelaskan apa saja perbedaannya. Berdasarkan referensi yang kami temukan, perbedaannya itu terlihat dari kandungan jumlah protein dan molekul rRNA. Pada organisme prokariota, ribosomnya lebih kecil dan kurang padat apabila dibandingkan dengan ribosom pada organisme eukariota. Ribosom pada prokariota dikenal dengan ribosom 70S, sedangkan ribosom pada eukariota dikenal dengan ribosom 80S. Berikut kutipan dari referensi yang telah kami temukan. Selanjutnya, jenis temuan miskonsepsi lembar kerja siswa. Pada halaman 90, hasil telah kelompok kami, lembar kerja siswa tersebut. Pada bagian langkah kerja terdapat langkah yang terlewat. Berdasarkan referensi yang kelompok kami dapatkan, sebelum jarum ose digoreskan ke permukaan agar-agar, maka jarum ose harus terlebih dahulu dipanaskan di atas bunsen. Berikut kami lampirkan lembar kerja siswa yang menurut kelompok kami sesuai dan lengkap. Diawali dengan judul, tujuan, petunjuk, alat dan bahan, langkah kerja, dan dijelaskan juga apa itu goresan sinambung, goresan T, dan goresan kuadran. Selanjutnya, analisis miskonsepsi di luar buku SMA. Yang pertama, miskonsepsi konsep. Hasil telah kelompok kami, penjelasan atau definisi bakteri amfitrik kurang tepat karena hanya memiliki satu flagela saja. Namun, gambar yang ditampilkan ada yang memiliki flagela lebih dari satu pada kedua sisanya. Hal ini dikhawatirkan terjadinya miskonsepsi pada peserta didik. Seharusnya, berdasarkan referensi yang kelompok kami temukan, bakteri amfitrik adalah bakteri yang mempunyai satu flagela atau lebih yang masing-masing terletak pada kedua ujungnya. Berikut kutipan referensi yang kami temukan. Selanjutnya yang kedua, hasil temuan miskonsepsi konsep. Di sana dijelaskan bahwa membran plasma adalah bagian paling luar sel. Bagian ini tersusun dari lipid, protein, dan karbohidrat. Hasil telah kelompok kami, penjelasan mengenai susunan membran plasma dirasa kurang tepat, karena pada blog tersebut menyebutkan bahwa membran plasma tersusun dari lipid, protein, dan karbohidrat. Seharusnya membran plasma terdiri dari fosfolida, yaitu yang mengandung gliserol, asam lemak, dan fosfat, serta protein. Berikut kami lampirkan sumber referensinya. Yang terakhir adalah miskonsepsi konsep. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa termofil ekstrim atau termoasidofilik adalah termofil ekstrim atau termoasidofilik adalah kelompok organisme Archaebacteria yang habitatnya berada di lingkungan yang bersifat asam dan bersuhu panas, dapat hidup dalam maksimum suhu 60-80 derajat Celcius. Hasil telah kelompok kami pada blog tersebut menjelaskan bahwa mengenai pengertian dari termofil ekstrim yang tidak tepat, sehingga dikhawatirkan peserta didik mengalami miskonsepsi konsep. Konsep yang benar dapat dilihat pada referensi di bawah.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan, berdasarkan perbandingan tersebut, diketahui bahwa termofil ekstrim berbeda dengan termoasidofilik. Termofil ekstrim adalah organisme yang mampu tumbuh pada suhu tinggi, sedangkan termoasidofilik adalah organisme yang tumbuh paling baik pada pH asam dan suhu tinggi. Berikut kami lampirkan sumber referensi yang kami dapatkan.